Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Ini sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu semua karena mungkin kemarin ada kegiatan yang memang saya sendiri tidak bisa menghindarkan dari tempat lokasi sehingga kemarin itu saya informasi kepada Bu Winnie untuk meminta untuk dipindahkan waktu sharingnya. Nah, mungkin ini jadi salah satu kondisi di mana peserta yang hadir pada hari ini tidak sebanyak seperti biasanya, karena biasanya mungkin rekan-rekan yang lain sudah menyiapkan waktunya di hari Kamis, dan juga ada beberapa rekan-rekan mungkin yang hari ini juga lagi ada meeting ya, Bu Winnie, perihal hari ulang tahunnya PT Sinta. Nah, Iya, ini betul. tadi saya juga belum bisa ikut join ke sana karena memang ada kewajiban untuk mengisi sharing session di hari yang ini. Baik, sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Winnie dan juga PT Sinta Prima Fitmil ya, tentunya setelah banyak pemaparan yang luar biasa sebelumnya juga di sharing session kita, ini izinkan saya secara pribadi memberikan sharing session juga, tepatnya di pekan yang ke-14 kalau nggak salah. Judulnya sendiri yang saya akan sampaikan adalah The Power of Listen. Jadi kalau kemarin itu ada listening, boleh pakai listen atau listening. Kemudian materi ini pun sebenarnya juga masih materi yang masih saya pelajari juga, Bapak dan Ibu. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang masih perlu saya pelajari juga, tetapi ada juga sosok-sosok di PT Sinta Prima Fitmil tentunya yang bisa kita jadikan contoh, karena alhamdulillah sejauh ini saya sudah bekerja sama di PT Sinta itu kurang lebih 11 tahun, dan ada banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita ikuti dalam hal bagaimana mereka mencoba mendengarkan daripada kita maupun customer-customer kita yang kita sampaikan juga kepada beliau-beliau. Oke, jadi ini sharing session-nya judulnya dengan The Power of Listening, dibawakan oleh saya sendiri, Dita Ramdhani, jadi selaku sales pakan unggas di PT Sinta Prima Fitmil. Untuk waktunya ini harusnya hari Kamis ya, tanggal 2 Juni 2022, kemudian kita undur menjadi hari Jumat 3 Juni di tahun 2022. Baik, kita ke slide selanjutnya. Jadi kalau kita lihat, ini Bapak dan Ibu juga bisa lihat gambar ya di screen-nya masing-masing, The Power of Listen. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa di layar terdapat 4 orang di sana. Jadi ada 2 orang laki-laki dan juga 2 orang perempuan. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa salah satu di antara mereka merupakan pembicara, kemudian yang lainnya merupakan suatu atau orang yang mendengarkan. Dan dalam posisi ini pun juga Bapak dan Ibu bisa melihat bagaimana sikap dari para pendengarnya. Jadi dari perempuan yang ujung dia duduk manis, kemudian yang di tengah dengan laki-laki yang berkacamata duduk dengan santai, dengan memperhatikan dan sepertinya dengan decak kagumnya. Kemudian dengan wanita yang berada di posisi paling kanan yang berambut kuning dengan cukup santai duduknya, dengan bersedekap, kemudian ya melihat dan mendengarkan sesukanya, seperti itu. Mungkin nanti kita juga bisa lihat kondisi secara umum nanti akan seperti apa. Kemudian nah ini ada gambar lagi, mungkin gambarnya agak sedikit membingungkan karena hanya terdiri dari warna hitam dan putih ya, hitam dan putih. Ini bukan tes dari buta warna ya Bapak dan Ibu ya, karena ini hanya hitam dan putih, dan sebenarnya di sana ada tulisan yang warnanya putih itu adalah listen, dan kemudian di bawahnya itu adalah more than hear. Jadi secara umum panjangnya adalah listen more than hear. Jadi memang sebagian besar orang itu memang bukan tipikal dari pendengar yang baik Bapak dan Ibu. Jadi memang ini tentunya berkaitan dengan ego mereka ya. Jadi ego dari manusia itu sendiri yang secara umum memang justru ingin lebih didengarkan dibandingkan mendengar. Ya memang ini adalah kodrat yang memang menempel di sebagian orang, sebagian besar manusia. Karena kalau kita perhatikan dalam setiap perbincangan, mereka itu sepertinya tidak tahan menunggu giliran untuk berbicara. Jadi sering sekali kita mencermati melihat bahwa antara diskusi beberapa orang itu lebih seperti balap-balapan gitu ya. Nah kemudian memang kalau kita perhatikan belajar menekan ego itu
memang kondisi yang sungguh-sungguh berat karena secara tidak langsung ya kita merasa dengan aktivitas dalam satu hari itu penuh dengan kegiatan dan lain sebagainya, itu banyak sekali kata-kata yang muncul yang kemudian secara tidak langsung terdengar di telinga kita. Dan sebenarnya kita pengen tahu apa sih sebenarnya membedakan antara listen dengan hear. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin tahu bahwa yang namanya hear atau kita bicara mendengar secara artian itu merupakan suatu proses fisiologis yang terjadi ketika gelombang suara mencapai gendang telinga manusia. Jadi kalau misalkan bahasa gaulnya mungkin kita dapat menyingkat bahwa saat kita mendengar ya kita hanya hadir secara fisiknya saja. Jadi data yang kita dengar ataupun informasi-informasi yang kita dengar itu tidak kita olah menjadi suatu informasi yang berarti untuk kita. Nah, kemudian kalau yang listen, nah ini adalah merupakan suatu proses yang kompleks, Bapak Ibu, yang terdiri dari proses mendengar, kemudian berpikir, kemudian memilih, mengorganisasikan informasi, menerjemahkan informasi, merespon situasi dan mengingat atas apa yang disampaikan oleh pembicara. Sehingga kalau kita simpulkan juga dengan bahasa gaulnya ya, mungkin saat ini kita tidak hanya hadir secara fisik Bapak dan Ibu, tapi kita juga melakukan proses mendengarkan dengan seksama perkataan lawan bicara sehingga ada ikatan emosional antara kita dengan lawan bicara kita. Jadi memang secara umum sudah dapat kita pastikan yang namanya mendengarkan merupakan suatu proses yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan proses mendengar. Nah, kemudian kalau kita sebentar. Slide-nya tidak bergeser ya? Iya, belum bergeser. Terakhir masih listen more than hear. Listen, oke, sebentar. Bapak dan Ibu, ini sepertinya ada gangguan teknis di laptopnya saya juga tidak bergerak nih Bu ini. Sebentar. Atau saya stop share screen ya. Iya, boleh di stop share. Oke, sudah muncul lagi ya Bapak dan Ibu ya. Oke, Sudah. jadi fakta penelitian. Nah, jadi ini kita bicara fakta-fakta atas proses mendengarkan. Jadi menurut Rankin, kemudian Rankin di tahun 92 dan juga Barker tahun 1980. Jadi mendengarkan adalah aktivitas yang terbanyak menghabiskan waktu kita setiap harinya. Jadi secara umum memang kalau kita perhatikan aktivitas kita dalam keseharian, ya sebenarnya tidak perlu ada penelitian, tetapi kita sudah pasti bahwa dalam satu hari itu kemungkinan proses mendengarkan kita lebih banyak dibandingkan kita berbicara ya. Di dari informasi yang disampaikan dalam penelitian itu kurang lebih sekitar 75% aktivitas kita merupakan proses mendengar. Proses mendengar ya, Bapak Ibu, bukan mendengarkan, tapi mendengar dengan aktivitas berbicara sekitar 25%. Nah, kemudian, wah ini kalau misalnya ada animasi ya, jadi kalau melihat animasi ini saya teringat sekali dengan salah satu marketing di PT Sinta ya, sales pakan ikan, yang hobinya bermain musik. Jadi secara tidak langsung kalau kita bicara bermain musik, itu merupakan salah satu gabungan informasi yang bisa didapatkan dengan proses mendengar. Jadi kalau misalkan tidak mendengar kemudian dia bermain musik juga tidak menjadi suatu irama yang cukup baik ya Bapak dan Ibu. Jadi di sini fakta penelitian lagi bahwa manusia itu sebenarnya berpikir lebih cepat dibandingkan ketika mereka berbicara. Serta pada saat berbicara kata yang keluar itu hanya berkisar 120 sampai dengan 150 per menit. Sedangkan otak dapat memproses audio sekitar 500 kata per menit. Nah, jadi bisa dibayangkan bahwa sering sekali ya kita ketika proses mendengar itu banyak sekali kata-kata ataupun kalimat-kalimat yang bisa kita dengarkan, kemudian coba kita pikirkan untuk merangkai kata-kata untuk disampaikan kembali atas informasi yang kita dapatkan, tetapi terkadang dalam hal menyampaikannya, dalam hal kita berbicara ternyata tidak bisa banyak ataupun tidak bisa secepat dari apa yang kita pikirkan. Jadi memang
secara kodratnya balik lagi bahwa telinga kita lebih banyak dibandingkan mulut kita, sehingga proses mendengar juga akan lebih diutamakan dibandingkan kita berbicara. Kemudian, nah ini ada fakta lagi, faktanya lagi adalah, mohon maaf saya ketutupan. Jadi menurut penelitian kalau kita berbicara kepada 100 orang, jadi kita dalam suatu audiensi kemudian berbicara kepada kurang lebih 100 orang dan kita berbicara tanpa pengulangan. Nah, ternyata faktanya cukup menarik di mana ternyata setelah 24 jam posisi kita menyampaikan informasi kepada 100 orang tersebut ternyata 25%-nya sudah lupa. Kemudian seiring berjalannya waktu lagi setelah 48 jam ternyata 50% orang yang kita ajak bicara tanpa pengulangan tersebut itu sudah 50% yang lupa. Kemudian beranjak lagi di hari ketiga setelah 72 jam ternyata sudah 75% sudah lupa. Nah, yang terakhir adalah setelah 1 minggu, tepatnya kurang lebih sekitar 7 hari, faktanya ternyata informasi yang kita sampaikan kepada 100 orang tersebut tanpa pengulangan, ternyata 96% sudah lupa. Nah, mungkin ini saya salah satunya ya, jadi banyak sekali informasi yang sering kita dapatkan, kemudian kita tidak melakukan suatu tindakan untuk mendengarkan dengan baik, yang terjadi adalah lupa atas informasi yang kita dapatkan sebelumnya. Nah, ini sering sekali terjadi, mungkin saya pribadi ya, terutama salah satu contohnya untuk kondisi tersebut. Nah, kemudian kaitan dengan the power of listening, jadi di sini juga saya menyampaikan ternyata hasil riset dari Mahfuz ya, Mahfuz tahun 2005, dia menyampaikan perihal skala tingkat penggunaan energi dalam proses mendengarkan. Jadi kalau kita perhatikan di sini posisi sebelah kanan yang berwarna merah itu memerlukan energi sedikit, kemudian yang di atasnya memerlukan banyak energi. Jadi ada 5 tahapan di mana posisi paling bawah merupakan posisi hanya mendengar, itu hanya memerlukan energi yang sedikit. Kemudian di atasnya mendengarkan untuk mengetahui isi informasi, ini posisinya lebih membutuhkan energi lebih banyak dibandingkan mendengarkan. Kemudian mendengar, kemudian ada step di atasnya lagi mendengarkan untuk mengingat isi pesan atau informasi. Nah, ini juga lebih membutuhkan energi dibandingkan dengan mendengar untuk mengetahui isi informasi. Kemudian di atasnya lagi ada mendengarkan untuk menganalisa dan mengevaluasi isi informasi, lebih banyak lagi energi. Dan yang terakhir adalah mendengarkan aktif atau empatik. Nah, mendengarkan aktif atau empatik ini adalah proses power tertinggi, di mana yang dari artikel yang kita baca atau yang saya baca merupakan posisi yang banyak sekali menguras energi dan jarang sekali ini bisa dalam waktu yang lama ya dalam proses mendengarkan, karena memang banyak sekali energi yang dibutuhkan. Tetapi memang efek daripada mendengarkan secara aktif dan empatik ini biasanya akan lebih baik dibandingkan dengan hanya saja sekedar mendengar ya. Jadi sering sekali kalau kita lihat di kegiatan-kegiatan mungkin seminar-seminar dan lain sebagainya, kalau saya pribadi lebih banyak kepada posisi mendengar untuk mengetahui isi informasi, tidak secara tingkatan tertinggi di kondisi mendengarkan aktif atau empatiknya. Nah, kemudian di sini ada tulisan apakah Anda setuju ya. Jadi kalau kita coba lihat ini sebentar. Oke, jadi ini bukan berarti karena saya marketing kemudian memberikan gambar perihal marketing, enggak juga ya. Jadi hanya saya ambil cuplik gambar dan menurut saya ini menarik di dalam artikelnya di sana. Jadi kita bisa lihat di sana sales per 100,000 words spoken ya, dibandingkan dengan sales per 100 words listened to. Jadi kalau kita lihat gambarnya, jadi terkesan ketika kita menjual ya dengan kondisi lebih banyak kita berbicara, maka hasil daripada penjualan dan lain sebagainya terlihat grafiknya berada di
kotak satu kolom di kolom terbawah daripada grafik yang ada. Tetapi untuk yang di sebelahnya penjualan setiap dari 100.000 kata kita mendengarkan itu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang kita lebih banyak berbicara. Jadi banyak sekali sebenarnya perusahaan-perusahaan juga sudah mengembangkan daripada posisi mendengarkan dibandingkan mereka banyak berbicara. Mungkin salah satunya yang menjadi tagline ya di perusahaan internasional mungkin seperti Bapak dan Ibu ketahui seperti Prudential ya. Jadi di mana tagline mereka adalah always listening, always understanding. Artinya ya tidak juga serta-merta bahwa apa yang mereka dengarkan tidak mengerti, semuanya juga dipenuhi sesuai dengan keinginan, tetapi mencoba mengetahui secara pasti sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh para orang pembicaranya. Nah, secara selain itu sebenarnya kalau kita bicara lebih umum lagi, tidak hanya secara jualan, jadi kalau kita memiliki kemampuan mendengarkan dengan baik, sebenarnya banyak sekali manfaatnya, yaitu pertama kita bisa dihargai oleh orang lain juga, kemudian lebih mudah sebenarnya kita menemukan solusi dari permasalahan yang ada, kemudian bisa juga kita tidak gampang juga untuk menyalahkan oleh orang lain ya, kecuali dalam kondisi tertentu, karena ketika kita mendengarkan dengan baik, jadi secara umum kita dapat mengetahui secara pasti sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh pembicara tersebut. Kemudian bisa juga kita bisa lebih disukai oleh orang lain dan juga sebenarnya kita bisa juga mendapat ataupun membuka wawasan dan pengetahuan ya, serta menambah pengalaman terhadap dunia ini gitu ya, karena tidak serta-merta orang yang kita ajak diskusi atau berbicara adalah dalam satu bidang yang sama. Nah, kemudian ini ada gambar lagi Bapak dan Ibu, jadi di situ pun juga ada tulisannya menurut Bapak dan Ibu ya, semua gambar di samping termasuk mendengar atau mendengarkan ya. Nah, ini juga bisa dilihat, jadi kalau saya pribadi ya dan secara umum mungkin bisa saya gambarkan bahwa di sana ada 2 orang, satu laki-laki dan perempuan, kemudian yang laki-laki dia menggunakan headset, kemudian tersambung dengan smartphone-nya yang ada di saku, kemudian ada seorang wanita juga di sebelahnya yang memegang tas, kemudian di sana mungkin terjadi yang namanya komunikasi, dan di sana kita perhatikan lagi ada tulisan "What makes you think I'm not listening?" Jadi apa sih kira-kira kalau semisal kita berkomunikasi dengan orang, dengan kondisi kita yang seperti laki-laki kemudian berbicara, apakah kira-kira kita dianggap mendengarkan dengan baik atau hanya sekedar mendengar saja. Jadi kalau saya melihat dengan kondisinya seperti ini lebih banyak masuk ke dalam proses mendengar saja. Jadi dia tidak mau tahu secara pasti, tidak mau tahu lebih dalam lagi tentang apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Kemudian ini juga ada gambar lagi menarik, jadi 2 orang, kemudian ada perempuan dan laki-laki, yang satu perempuan ini sepertinya sebagai pembicara, tetapi yang laki-laki kita melihat dalam posisi yang mungkin tidak fresh, ngantuk dan lain sebagainya. Jadi di benak sang wanita dia isi listening, apakah dia mendengar apa yang saya sampaikan. Jadi kalau udah kondisi yang seperti ini sudah dapat dipastikan bahwa ini tidak mendengarkan, hanya sekedar mendengar saja, dan mungkin nantinya sebagai pembicara bisa langsung merasa tidak nyaman juga terhadap kita sebagai pendengar. Jadi kalau udah ketemu dengan posisi yang seperti ini, jangan harap terjadi komunikasi yang baik, dan juga kalau kita di marketing terjadi yang closing dengan baik sesuai dengan harapan kita. Nah, ini kecil kemungkinannya. Oke. Jadi, tadi sedikit gambaran sebenarnya dan kita akan coba lanjutkan, tetapi sebelum kita lanjutkan Bu Winnie, kita, saya ada, apa namanya, salah satu cara ya, yang dalam materi saya itu untuk mengukur, seberapa baik kita dalam proses mendengarkan. Nah, ini nanti, silakan mungkin Bapak dan Ibu bisa, menyiapkan pensil dan, apa namanya, kertas, kita coba coret-coretan sedikit lah Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti posisinya, kita bicara poin-poin yang nantinya kita ditulis di kertas masing-masing yang nantinya bisa kita jumlahkan supaya
kita bisa mengetahui seberapa besar atau seberapa kuat kita dalam proses mendengarkan lawan bicara kita. Oke, jadi nanti teknisnya berupa poin ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini poinnya. Poinnya adalah 1, kalau Bapak dan Ibu tidak sama sekali melakukan. Kemudian poin 2, itu jarang Bapak dan Ibu lakukan. Kemudian nanti poinnya 3, kalau Bapak melakukan kurang lebih ya 50-50 lah ya, kadang melakukan itu dan kadang tidak melakukan. Yang keempat, kebanyakan melakukan itu. Dan yang kelima, poin 5, itu selalu. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kita coba sampaikan. Kemudian nanti Bapak Ibu langsung tulis saja di kertas poin 1 jumlahnya berapa, poin 2, pertanyaan nomor 2 poinnya 5, pertanyaan nomor 1 poinnya 5 dan seterusnya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang nanti sama-sama kita bisa coba hitung bersama-sama ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi sudah siap ya? Oke, waktu 16.28. Oke, jadi ini ada beberapa pertanyaannya yang bisa Bapak Ibu coba langsung tuliskan di kertas ya. Jadi kita coba persingkat dan dipercepat saja. Yang pertama, pertanyaannya adalah saya berhadapan dengan lawan bicara selama bicara. Nah, ini salah satu contohnya pertanyaan, tapi clue-nya seperti ini. Jadi clue-nya Bapak dan Ibu bayangkan pengalaman sulit yang Bapak Ibu alami dengan rekan kerja boleh, dengan customer-nya boleh, dengan atasannya boleh dalam 2 minggu terakhir. Ya, jadi pikirkan kondisi sulit itu, kondisi-kondisi yang paling sulit yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu dalam 2 minggu, kemudian nilai diri Bapak dan Ibu berdasarkan poinnya. Nah, jadi ini pertanyaan-pertanyaannya Bapak dan Ibu bayangkan ya dalam kondisi yang sulit untuk mendapatkan ataupun berdiskusi dengan lawan bicara Bapak dan Ibu. Ya, jadi langsung kita mulai. Itu tadi yang pertama adalah saya berhadapan dengan lawan bicara selama pembicaraan. Jadi apakah Bapak Ibu berhadapan secara langsung dan menatap daripada si pembicara. Oke. Sudah. Kemudian yang nomor 2, pada saat itu saya tidak memotong pembicaraan. Oke, yang ketiga, saya tidak menyela selama rekan saya berbicara. Jadi ini bisa rekan, bisa customer-nya tadi, ataupun atasan ya, Bapak dan Ibu. Oke, yang keempat, saya mendengarkan pokok pembicaraan dan konsepnya. Oke, yang kelima, saya mendengarkan nada pembicaraan dari lawan bicara saya. Yang keenam, saya memperhatikan bahasa tubuh lawan bicara saya. Jadi ini Bapak Ibu bisa melihat tadi mungkin gambar di poin 2 ya, ataupun orang yang menggunakan headset. Jadi Bapak dan Ibu tetap memperhatikan bahasa tubuh lawan bicara. Kemudian saya tetap berusaha terbuka. Ini bukan berarti berusaha tetap terbuka melepaskan pakaian, tetapi membuka diri terhadap apa yang kita yakini sejauh ini dan tidak langsung membantah atas apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Jadi tetap berpikiran terbuka atas informasi yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Sudah? Kalau sudah, kita lanjut. Pertanyaannya, saya tidak menggunakan saat jeda lawan bicara sebagai saat untuk bicara. Jadi
paham ya, kita tidak menggunakan saat jeda ketika lawan bicara kita mengambil nafas dan berpikir sebentar, kemudian kita berbicara, tidak seperti itu. Wah, ternyata masih ada nih Bapak dan Ibu. Oke, masih lanjut ya, masih tercatat. Kemudian yang poin 9 pertanyaannya adalah saya gunakan respon mendengar seperti ya atau saya mengerti dan lain sebagainya. Hanya sebatas respon ya, tidak memberikan gambaran pada saat lawan bicara kita mengungkapkan sesuatu. Nah, kemudian yang ke-10, saya bertanya untuk memperjelas makna pembicaraan. Jadi pada saat si lawan bicara kita selesai berbicara, kemudian kita bertanya ya untuk memperjelas makna pembicaraan di beberapa poin yang mungkin sudah disampaikan oleh si pembicara. Sudah, kemudian yang ke-11, saya tidak merencanakan jawaban saya pada saat rekan saya sedang berbicara. Nah, ini salah satu clue ya. Jadi karena sering sekali terjadi seperti itu. Jadi ketika lawan bicara kita sedang berbicara, yang kita pikirkan adalah bagaimana menjawab. Nah, itu apakah sering kita lakukan atau tidak. Tapi di sini saya tidak merencanakan. Kemudian yang ke-12, saya tetap menjaga bahasa tubuh saya. Ya, jadi bahasa tubuh bagaimana kita menjadi pendengar yang baik, kemudian mana kita mulai terasa bosan dan lain sebagainya, biasanya akan terlihat dari gestur ataupun kegiatan tubuh kita selama pembicaraan. Itu biasanya akan sangat terlihat sekali. Kemudian yang ke-13, saya menjaga ekspresi. Nah, ini ekspresinya apakah kita datar atau kita berekspresi sesuai dengan apa yang sudah dikehendaki oleh si lawan bicara kita. Yang ke-14, saya mengontrol suara saya. Nah, dalam arti mengontrol itu adalah intonasi, biasanya pada posisi-posisi susah ataupun sulit dengan lawan bicara kita, ada intonasi dari kita yang mulai meningkat atau justru menjadi lirih. Nah, itu apakah Bapak dan Ibu bisa mengontrol suara dari yang dikeluarkan kita. Nah, yang ke-15, saya tidak menunjukkan senyum palsu. Nah, ini sering ya, sebenarnya sering sekali kalau kita perhatikan bicara kita menunjukkan senyum palsu mereka, sedangkan sebenarnya mereka tidak tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Nah, ini bagaimana Bapak dan Ibu dalam hal mendengarkan, apakah menunjukkan senyum palsu atau tidak melakukan hal itu. Nah, kemudian itu pertanyaannya. Nah, sekarang kita jumlahkan atau total poinnya. Oke, jadi saya kasih waktu sebentar ya untuk mencoba menjumlahkan dari total-total yang sudah Bapak dan Ibu buat tadi untuk masing-masing setiap pertanyaan yang ada. Dan tenang saja, ini nanti tidak saya tanyakan juga jumlahnya per masing-masing peserta berapa, tapi itu menjadi salah satu nilai yang nantinya kita bisa menjadi suatu patokan apakah memang kita sudah menjadi pendengar yang baik atau belum. Tetapi mungkin ya atas beberapa kali kita ketemu dan lain sebagainya, sebagian besar ya ataupun seluruh jadi marketing PT Sinta ataupun orang-orang Sinta merupakan pendengar yang baik lah. Oke, sudah selesai dihitung ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan sudah, ini poinnya. Kalau semisal jumlah poin Bapak dan Ibu dapatkan itu kurang dari 45, maka kita bisa simpulkan bahwa lawan bicara Bapak dan Ibu itu yakin bahwa Bapak dan Ibu tidak mendengarkan. Jadi nanti dengan kondisi seperti itu Bapak dan Ibu bisa lihat lagi ke 15 pertanyaan yang tadi sudah kita jumlahkan.
Kemudian bisa pilih lagi 2 aspek yang mungkin Bapak dan Ibu rasakan paling sulit, kemudian fokus untuk, berusaha untuk memperbaiki dari, kondisi yang paling sulit dari poin yang, ke-15 ya. Jadi pilih saja 2 aspek dulu untuk meningkatkan. Tapi saya rasa di sini tidak ada yang poinnya di bawah 45 gitu ya. Nah kemudian, kalau semisal poinnya ada di 46 sampai dengan 59, jadi kesimpulannya adalah Bapak dan Ibu dapat mempelajari teknik mendengar dengan lebih baik lagi. Artinya kalau semisal, poinnya sudah angka ini mungkin seperti saya ya, di 46 sampai 59, jadi masih banyak sekali hal-hal yang perlu saya pelajari lagi. Kemudian saya, akan coba review lagi dari 15 aspek yang tadi sudah kita bahas dan, saya coba perlahan untuk, meningkatkan di beberapa poin dari, aspek yang sudah disampaikan tadi. Nah, makanya tadi saya sampaikan, ternyata tidak mudah untuk mendengarkan dengan baik, jadi masih banyak sekali hal-hal yang kita, perlu upgrade lagi. Nah, tetapi saya rasa, banyak sekali, rekan-rekan ataupun bapak dan ibu yang poinnya di 60 sampai dengan 75. Jadi kalau bapak dan ibu poin sudah di 60 sampai 75, jadi luar biasa bapak dan ibu memang sudah menggunakan keterampilan mendengar dengan baik sekali, ya, meskipun bapak dan ibu sedang dalam menghadapi yang sulit, situasi yang sulit. Ketika berkonsentrasi mendengar, hal itu selalu dilakukan dengan baik ya. Jadi walaupun kondisi tekanan dan lain sebagainya, tidak baik pada saat itu, tapi Bapak Ibu bisa mengontrolnya dan juga dapat menganalisa informasi-informasi yang disampaikan oleh, lawan bicara, Bapak dan Ibu. Jadi kalau sudah seperti ini tinggal, mungkin bisa men-share juga kepada, teman-teman yang lain bagaimana, Bapak dan Ibu bisa melakukan kondisi tersebut sehingga, teman-teman yang lain pun, atau lawan bicara kita nantinya dapat, mengupgrade dari kondisi, mendengarkan dengan posisi yang lebih baik dibandingkan yang ada saat ini. Oke, jadi, kalau tadi kita sudah mengetahui posisi di mana kita dan, seperti yang, sudah saya sampaikan tadi bahwa mungkin sebagian besar kita sudah di posisi yang, sangat baik, tapi izinkan saya pribadi mungkin, berbagi sedikit, tips ya, tips untuk, bagaimana meningkatkan ataupun, keterampilan dalam hal, mendengarkan. Nah, mungkin nanti bisa ditambahkan juga oleh rekan-rekan, yang lain ya, yang sudah amat sangat baik yang menurut saya bisa, lebih ditambahkanlah dari hasil, setelah sesi ini. Yang pertama, kalau dari saya memberikan tipsnya adalah yang pertama semangat untuk diam agar Anda aktif mendengarkan. Bukan berarti di sini Anda semangat atau Bapak Ibu semangat untuk diam kemudian tertidur, tidak gitu ya. Yang dimaksud adalah, mungkin Bapak dan Ibu bisa membuat suatu jeda waktu ya, biasanya itu 3 sampai dengan 4 detik agar biasanya itu pembicara merasa nyaman dan didengarkan. Jadi, terkadang ketika lawan bicara kita itu dia stop berbicara untuk mengambil nafas ataupun berpikir, lebih untuk mencari kata-kata yang ingin dia sampaikan secara langsung dari keluar dari pikirannya itu membutuhkan waktu. Jadi sebaiknya kita memberikan jeda waktu di sana. Nah ini yang masih salah satu yang saya masih, belum bisa secara sempurna dan lebih ke arah emosional sehingga ingin sekali menjawab atas apa yang dilontarkan oleh lawan bicara kita. Nah jadi kadang, posisi jeda itu sendiri, membuat kita, atau memberikan kesempatan kepada kita untuk berpikir dan juga, memberikan jawaban secara cerdas gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar, membahas atas informasi yang disampaikan, tetapi mencoba sekaligus merangkai apa yang kita bisa sampaikan kepada, lawan bicara kita. Tapi, perlu teman-teman juga ketahui bahwa ternyata, jeda sendiri, jeda dalam diskusi tersebut, itu juga bisa menjadi atau menciptakan, keheningan ya, agar lawan bicara kita itu, bisa memanfaatkan, apa namanya, nafasnya ya. Jadi nanti larinya ke arah ya intonasi daripada si, pembicaranya. Kemudian jangan pernah memotong saat, pelanggan berbicara. Jadi ini tidak spesifik terhadap pelanggan saja, tetapi,
kepada lawan bicara. Jadi kalau lawan bicara kita belum selesai untuk menyampaikan apa yang dia sampaikan, itu jangan pernah kita memotong di sana, karena sudah pasti ketika kita memotong pembicaraan lawan bicara kita, maka itu seperti mengabaikan mengabaikan orang tersebut, ataupun itu merupakan salah satu sikap yang mungkin tidak sopan juga ketika lawan bicara kita berbicara. Kemudian menganggap mereka tidak penting. Nah, ini juga kadang ketika kita memotong pembicaraan, seringkali lawan bicara kita merasa bahwa oke, saya merasa tidak merasa dipentingkan, sehingga saya tidak akan melanjutkan atas pembicaraan ini. Nah, itu yang kadang beberapa kali suka terjadi di lapangan. Kemudian yang ketiga adalah konsentrasi. Jadi mendengar dengan pikiran terbuka tanpa filter dan menghakimi. Jadi memang fokus saja dengan apa yang dikatakan oleh lawan bicara kita, terlepas apakah lawan bicara kita itu orang yang sudah tua ataupun masih muda, dia orang kaya ataupun orang miskin, ataupun dia atasan atau bawahan dari suatu organisasi, tetap saja konsentrasi dengan apa yang disampaikan oleh dia, oleh si lawan bicara kita. Kemudian yang keempat adalah membuat orang lain merasa didengar. Nah, jadi ada juga caranya membuat orang lain merasa didengar, itu biasanya kita itu mengulangi perkataan dari lawan bicara kita. Jadi bisa saja kita menggunakan bahasa maaf untuk lebih memperjelas ini, mungkin bla 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 bla, atau bantu saya mengerti Pak dan Ibu perihal ini, kemudian jelaskan lebih lanjut Bapak dan Ibu perihal ini seperti yang disampaikan oleh lawan bicara kita tadi. Nah, kemudian tips berikutnya yaitu yang kelima, itu menjadi pendengar yang berorientasi solusi. Jadi memang kita membutuhkan waktu ataupun membutuhkan waktu sedikit lebih banyak biasanya untuk memikirkan solusi ke lawan bicara kita. Jadi seolah-olah kita harus mendapatkan informasi yang disampaikan oleh lawan bicara kita sebagai masalah yang kita hadapi. Dengan seperti itu kita akan memberikan energi yang lebih kepada lawan bicara kita bahwa solusi itu bisa kita sampaikan dan mengena terhadap permasalahan dari lawan bicara kita. Kemudian yang keenam adalah dengarkan apa yang tidak dikatakan. Nah, ini memang salah satu yang menjadi PR juga. Jadi kita itu lebih fokus terhadap apa yang dia sampaikan secara terbuka, tapi kita lupa dan sering tidak membaca apa yang sebenarnya tersirat di kata-kata yang disampaikan oleh pelanggan ataupun orang lain ya. Karena sebenarnya yang paling diharapkan oleh si pembicara ini adalah sesuatu yang tidak tersampaikan atau yang tersirat tadi, itu lebih 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 dibutuhkan. Yang ketujuh adalah jangan tergoda membantah. Nah, ini sering sekali gitu ya, memang sebagai manusia kita secara alami sering sekali membantah informasi yang kadang memang itu bertentangan dengan keyakinan kita atau apa yang sudah kita lakukan, kemudian apa yang merasa kita sudah berhasil dengan apa yang lakukan, kemudian orang lain melakukan sesuatu yang berbeda, kemudian itu menjadi suatu yang salah di kegiatan orang tersebut. Nah, itu coba dihindari untuk mendapatkan informasi yang lebih lebih jauh, untuk mendengarkan apa yang menjadi untuk mendapatkan informasi yang lebih jauh dari yang lawan bicara kita. Tetapi tidak serta-merta bahwa kita membantah itu dilarang, tidak, tetapi yang pasti ini merupakan suatu tindakan atau perilaku yang kita dapat asumsikan langkah terakhir kalau memang dari lawan bicara kita itu sudah sangat jauh dari apa yang diyakininya gitu ya. Dan kalau kita yakini bahwa itu melakukan suatu tindakan yang tidak benar, ya kita harus sampaikan, tetapi dengan cara yang elegan terhadap lawan bicara kita. Kemudian dengarkan setiap informasi. Jadi yaitu sebenarnya ini mirip juga opsinya dengan poin 6, di mana didengarkan apa yang tidak dikatakan, sehingga kita mencari informasi sebenarnya apa yang hilang dalam kata-kata yang disampaikan, kemudian mencoba mencari kekhawatiran dari lawan bicara kita,
kemudian juga bisa mencari sesuatu apa sih yang sebenarnya menjadi kepentingan buat mereka, kebutuhan dan lain sebagainya. Jadi memang larinya ujungnya adalah mendengarkan informasi untuk mendapatkan solusi untuk memenuhi kebutuhan, bukan menjadi apa yang memenuhi apa yang diinginkan oleh lawan bicara kita. Nah, kemudian itulah posisi ya untuk 8 tips ya, 8 tips dari saya untuk menjadi pendengar yang baik. Kemudian kita berharap bahwa Bapak dan Ibu bisa lebih mengetahui secara lebih dalam lagi untuk pentingnya mendengar dalam berkomunikasi. Kemudian juga bisa meningkatkan keterampilan bagaimana menjadi pendengar yang baik, dan juga pastinya kalau saya pribadi sebagai sales, kita berharap dengan bagaimana kita menjadi pendengar yang baik, kita bisa memenuhi daripada kebutuhan dari pelanggan-pelanggan kita, sehingga secara tidak langsung pencapaian daripada amanah yang disampaikan oleh PT Sinta kepada kita bisa tercapai. Nah, kemudian ini ada gambar lagi, ada 2 orang, laki-laki dan perempuan, masing-masing membawa toa gitu ya, satu toa dan satunya saya nggak tahu nih apakah toa, tapi sepertinya bukan, tapi bentuknya seperti toa, dan di sana ada tulisan problem dalam komunikasi adalah tidak mendengarkan untuk memahami, tapi mendengarkan untuk menjawab. Nah, sering sekali dan saya pribadi masih mengalami yang seperti ini, jadi sering sekali kita mendengar untuk menjawab, bukan memahami atas kondisi dari lawan bicara kita. Oke, baik, itu terima kasih atas waktu dari Bapak dan Ibu semua atas kesempatannya. Juga sampaikan terima kasih kepada Bu Winnie untuk pematerian. Mungkin bisa saya untuk materi saya cukupkan untuk saat ini. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi diskusi yang bisa dipandu oleh Bu ini langsung ya. Di secara waktu 16.49 lebih sedikit dari rencana awal, mohon maaf rekan-rekan semua. Itu saya kembalikan kepada Bu ini untuk kita lanjut mungkin sharing session ya, untuk sharing bisa tanya jawab ataupun ada dari rekan-rekan yang lain bisa menambahkan untuk materi yang bisa saya bawakan pada hari ini. Terima kasih Pak Didit untuk sharingnya tentang mendengarkan ya. Baik. Yap. Ini sudah ada komennya Pak Dewa nih, seperti biasa. Oh, Pak Dewa biasanya selalu komen ya. Pak Dewa jangan komen, tapi bisa disampaikan Pak Dewa. Seperti Rocky Gerung dengan ngabalin. Apa tuh maksudnya Pak Dewa? Pak Dewa tadi nilainya 63 tuh, boleh dijelaskan tuh Pak Dewa? Oh iya, boleh Pak, sharing. Gimana? 63, berarti kalau 63 tadi apa tuh Bapak dan Ibu tuh? Luar biasa ya? Super sekali tuh. Udah luar biasa, udah di atas 59 kalau nggak salah ya. Malah cenderung pendiam itu. Pak Didit nanya. Sebentar, saya agak lupa juga tadi Pak, 59. Oh, 59 itu wow, sudah mendekati excellent tuh Pak Dewa tuh, luar biasa. 63. Mungkin Pak Dewa bisa share. 63, Pak. Oh, sorry, 63 ya? Wow. Nah, itu jadi poin 63 itu seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin bisa berbagi sharing juga karena menjadi salah satu orang yang luar biasa dalam hal mendengarkan ya Pak Dewa ya. Tapi nggak tahu seperti Pak Rudi mungkin lagi kebanyakan diemnya akhirnya tidak bisa berkata-kata Pak. Sepertinya demikian, belum buka mic atau mungkin lagi menghilang. Pak Dewa yang rusak itu videonya ya Pak Dewa ya, bukan mic-nya ya? Saya kan mendengarkan sekarang. Oh, oke. Nah, saya ngetik 63 itu salah satu menunjukkan bahwa saya menyimak apa yang Pak Didit sampaikan. Saya mendengarkan, bukan hanya mendengar Pak Didit. Makanya saya kasih share itu, bahwa saya menghitung, saya mengerjakan apa yang Pak Didit sampaikan. Pesannya itu saja kok, nggak ada yang lebihnya itu. Oh, oke. Jadi Pak Dewa salah satu partisipan yang melakukan aksi ya Pak Dewa ya, untuk menghitung kemampuan diri untuk mendengarkan sejauh mana sih yang dia miliki gitu ya. Good. Yang lainnya kira-kira mendengarkan dan melaksanakan nggak ya Pak Dewa ya? Saya nggak tahu, saya makanya begitu melihat yang ditanyakan Bu Winnie itu, ya saya menyimak slide yang terakhir itu mirip kalau saya nonton di Trans Studio apa di TV itu ada berdebat antara Rocky Gerung dengan Ngabalin begitu, semua ngomong gitu kayak pakai tawa sama ini, jadi nggak ada yang mendengarkan. Tapi saya menyimak slide-nya Pak Didit yang terakhir itu.
Yang terakhir ini ya. Nah, itu Oke. maksud saya. Tapi saya yakin teman-teman di lapangan sudah sering inilah. Kalau saya mengapa dapat 63 bukan expert, bukan sempurna atau ini, karena memang seperti yang saya sampaikan ya sering melakukan begitu, sudah mungkin karena sering juga mendengarkan komplainan dari pelanggan, ya mau tidak mau ya harus didengarkan bagaimana ini ya berdasarkan pengalaman aja, jadi sering memang dipaksa harus mendengarkan begitu. Terus sering mendengarkan juga dulu ada apa istilahnya Pak Hartadi atau siapa sering disebutkan Pareto. Itu yang itu kan. Ya, hukum Pareto ya. Itu yang sering ini. Kalau Pak Rudi sering saya mendengarkan juga, gitu. Saya diam aja gitu karena sering memaksakan saya dia, makanya mau menolak nggak bisa saya. Mau nawar saya 50 ton aja nggak boleh ditawar, nggak bisa gitu. Jadi ya saya terpaksa saya diam harus mendengarkan, tidak membantah. Itu saja Bu. Pak, tolong nanti dibedakan antara lawan bicara dia berkomunikasi dengan lawan bicara dia memberikan instruksi, Pak. Beda, Pak. Pak Rudi mau ada sanggahan, Pak? Nah, Pak Rudi itu salah satu orang yang saya cukup inikan dalam hal mendengarkan. Beliau cukup baik dalam hal mendengar ya. Sama seperti Pak Dewa. Cuman kalau Pak Dewa gitu dia jadi saking banyaknya yang dipikirin jadi diam 1000 bahasa, nek Pak Rudi menjelaskan lagi gitu loh. Tapi dengan intonasi yang lebih tinggi dibandingkan informasi sebelumnya. Oke. Ayo Pak Gatot, mohon maaf Pak Gatot tadi, waduh Pak Gatot tadi saya punya itu tuh animasi sedikit seperti Pak Gatot lah. Saya dedikasikan untuk Pak Gatot tadi. Enggak, kalau tim Unggas mau meeting terusin aja Pak, saya nunggu jam 6 nggak apa-apa. Dengerin tim Unggas meeting ya, Pak ya? Iya, ngeselin. Saya mendengar intonasinya Pak Gatot, saya nyimak kok bagaimana intonasinya Pak Gatot, saya simak kok. Pak Didit, Pak Gatot mau tanya tadi Pak Didit. Siap Pak Gatot. Loh, Pak Gatotnya masih di mobil loh. Padahal tadi ada dedikasi animasinya gitar Pak Gatot. Didit, Nah, ya. izin Bu ini ya, nanya langsung Bu ini ya, Pak Didit. Silakan Pak. Kita kadang-kadang untuk ketemu di petani, ini contoh kasus nih, misalnya kerjaan saya itu kan sales Pak Didit. Itu ada sales yang juga punya pendidikan, yang punya trik untuk berbicara. Ya, jadi kadang-kadang kita mau pakai ilmu mendengarkan dulu ya kan, mancing lah tuh. Tapi kadang-kadang kita ketemu pelanggan yang dia juga ternyata di filosofinya dia juga harus mendengarkan juga Pak Didit. Ya kan? Saya mau mendengarkan agen saya mau ngomong apa nih hari ini kan. Rupanya dia juga rupanya gitu juga ingin mendengarkan sales mau ngomong apa sih tentang pakan hari ini. Nah, itu untuk ibaratnya titik kunci seperti itu apakah dalam yang dipelajari Pak Didit apakah ada Pak titik kuncinya di mana saat udahlah inisiatif saya ngomong dulu aja gitu kan atau malah kebalikan tetap saya akan harus berdiam dulu nunggu sampai dia ngomong gitu Pak Didit. Sementara kopi udah keluar gelas yang kedua misalnya gitu Pak Didit. Ambil gitar aja Pak Gatot. Ya itu aja Pak Didit. Bu ini makasih waktunya. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Ambil gitar ya Bu ini ya. Baik, jadi terima kasih atas pertanyaannya Pak Gatot ya. Jadi memang sering sekali ketika kita bertemu dengan seseorang ya mungkin bingung antara kita mau berbicara atau kita sebagai pendengar. Kalau kondisinya sebenarnya itu yang disampaikan oleh Pak Gatot kalau ketemu di jalan sebenarnya. Tapi kalau kita sudah ada janjian dengan seseorang, kemudian kita tahu persis tujuan kita apa bertemu dengan seseorang tersebut atau lawan bicara kita, semisal kita datang berkunjung ke salah satu customer kita yang nyatanya dia komplain. Jadi kalau misalkan posisi kita datang dalam posisi dia komplain, ya otomatis kita sebagai pendengar ya, karena banyak sekali unek-unek yang nantinya dia akan sampaikan kepada kita. Kalau kitanya langsung nyerocos juga itu menjadi suatu problematika. Kecuali tadi ketika dia sudah sampaikan unek-uneknya, kemudian dia juga ingin sebenarnya tahu sebenarnya apa sih yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh si pelanggannya. Jadi kalau saya pribadi balik lagi ke tujuan awalnya tadi, kita bertemu dengan seseorang itu apakah kita sebagai seseorang yang dimintakan informasi atau kita datang ke sana untuk mendengarkan dari keluhan. Nah, memang di sisi yang lain terkadang kita juga menemukan juga kalau kita datang ke customer biasanya baru nih, customer baru ataupun pelanggan baru ataupun orang baru itu biasanya kita mengorek informasinya itu dengan ada triknya juga sebenarnya kita mencari informasi
tidak serta-merta kita langsung tanya-tanya, kemudian dia jawab-jawab juga tidak seperti itu ya, tapi ada kondisi di mana kita bisa mengkondisikan bahwa dia bisa menginformasikan dengan nyaman, kemudian kita mendapatkan informasi ya dengan pertanyaan lebih lanjut, tetapi tidak terkesan seperti bertanya. Mungkin gitu Pak Gatot kalau saya ya, balik lagi ke tujuan supaya lebih spesifik kita sebagai pendengar atau yang berbicara terlebih dahulu. Gimana Pak Gatot? Ya, terima kasih Bu. Ini jawabannya udah bagus sekali. Bisa naik ke jenjang berikutnya ya Pak Didit menurut saya. Pak, saya ini naik tangga Pak, tapi ulernya kebanyakan. Terima kasih Bu ini. Ulernya nyerosot gitu. Terima kasih Bu ini udah terjawab sudah. Jadi saya dapat arahan yang bagus hari ini dari Pak Didit. Terima kasih Pak Didit. Terima kasih kembali Pak Gatot suhu. Terima kasih Pak Gatot. Baik, Bapak Ibu yang lain, ada yang masih... Pak Rudi dong, Pak Rudi ini yang Iya. salah satu contoh Pak Rudi bagaimana mendengarkan dengan baik. Mungkin ada sedikit tambahan dari tips saya Pak Rudi. Silakan Iya, Pak saya Rudi. ingin Mendengar dengan baik, kemudian bisa menjaga apa namanya ya, emosional. Nah ini jago Pak Rudi nih sebenarnya Bu Winnie. Pak Didit, saya boleh unmute ininya nggak, speakernya nggak? Kalau Pak Rudi ngomong. Ya Pak Didit, saya ada ingin saya tanyakan ya. Tadi Nanya, Pak Didit sudah memberikan tip dan beberapa tip, termasuk juga tadi bagaimana kita mempersiapkan solusi yang akan kita sampaikan kepada pelanggan terhadap masalah yang kita sampaikan kepada pelanggan tentunya ya. Kita seringkali lah sebelum bertemu dengan pelanggan memang sudah membawa suatu misi ya, apakah itu menawarkan pakan, apakah itu perihal tagihan dan segala macamnya lah. Dari awal sebenarnya kita sudah mempersiapkan beberapa solusi sebenarnya. Banyak solusi yang kita persiapkan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi pada saat kita berhadapan dengan pelanggan ya dalam menyelesaikan masalah yang terjadi lah. Nah, apakah memang solusi-solusi tersebut sebenarnya harus kita persiapkan dari awal, ataukah memang solusi-solusi tadi kita sampaikan pada saat itu juga dari hasil kita mendengarkan problem ya atau setiap ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh lawan bicara kita, Pak Didit. Hal ini kan tentu terkait dengan seberapa cepat kita bisa memberikan suatu solusi yang kita ambil kalau seandainya itu dikeluarkan berdasarkan hasil pembicaraan ya. Begitu Pak Didit. Kira-kira baiknya seperti apa nih? Memang kita harus apakah kita harus memberikan solusi itu dari kondisi yang pada saat pembicaraan tersebut, atau memang ya solusi itu adalah solusi yang memang sudah kita rancang dari awal ya, seolah kita menggiring mereka untuk menerima solusi yang kita sudah persiapkan Pak Didit. Terima kasih Pak Didit. Ya Pak Rudi. Wah ini berat banget pertanyaannya dan sebenarnya Pak Rudi tahu jawabannya ini. Ngetes gitu. Oke, baik. Jadi terima kasih Pak Rudi ya pertanyaannya. Jadi kalau saya sendiri atas informasi yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi ya pertanyaannya, yang pertama saya lebih senang terhadap kita memprepare segala sesuatunya dari awal Pak Rudi ya. Jadi kalau kita ingin bertemu dengan pelanggan kita, tentunya kita mencoba mencari informasi terhadap pelanggan tersebut. Jadi mencari informasi itu kan sebagai salah satu proses mendengarkan kita di lawan bicara kita nantinya. Jadi bisa saja kita mendengarkan dari pelaksana-pelaksana yang ada di bawah. Jadi kalau kita tuh seringnya menyebut bahwa bagaimana sih sebenarnya performance dari pelanggan kita, baik performance keuangan maupun performance dari budidayanya dan lain sebagainya. Kalau bisa sebelum kita ketemu dengan si decision maker-nya itu, kita mengetahui secara pasti atas kondisinya.
Jadi harapannya ketika kita sudah mengetahui apa yang menjadi target daripada pelanggan kita, baik itu secara performan kada atau lain sebagainya, itu menjadi bekal kita untuk kita memberikan pemaparan kepada yang bersangkutan atau lawan bicara kita. Tetapi ada juga momen-momen tertentu di mana mungkin saja kita tidak sempat untuk mencari data itu di awal, maka saya rasa ada beberapa yang seperti disampaikan oleh Pak Rudi, opsinya adalah yang opsi kedua, bahwa kita berangkat sudah membawa beberapa opsi ya, beberapa opsi yang sudah kita buat, kemudian kita sampaikan pada saat waktu tersebut dengan lawan bicara kita, agar kondisi momentum kesepakatan itu tidak terlepas begitu saja. Karena balik lagi, yang namanya waktu itu bisa merubah atas pemikiran daripada seseorang. Tetapi yang paling penting adalah memastikan bahwa pelanggan baru ataupun calon pelanggan baru yang kita akan tawarkan memiliki track record yang baik juga. Itu yang salah satu kunci kita memberikan solusi-solusi. Kalau kita tidak tahu track recordnya seperti apa, performanya seperti apa, sama saja kita posisinya menawarkan kepada orang yang tidak tepat, atau bisa saja kita bunuh diri dengan memberikan misalkan ya adanya plafon ke sana, ternyata nantinya jadi tidak terbayar. Jadi secara kesimpulannya tergantung dari kondisi dan balik lagi kepada kita mencari informasi atau mendengarkan informasi-informasi yang berkaitan terhadap pelanggan tersebut. Mungkin itu Pak Rudi kalau saya. Mungkin Pak Rudi ada tambahan? Terima kasih Pak Didit, cukup Pak Didit. Biasanya ada yang kurang Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi, udah puas dengan jawabannya Pak Didit ya Pak ya. Luar biasa. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu yang lain masih ada yang mau bertanya atau mungkin mau sharing tentang kekuatan dari mendengarkan ini? Coach Dewa kemarin motivasinya luar biasa tuh, berpikir positif harus kita lakukan. Cukup Pak Didit. Malu saya sama Pak Rudi. Barusan dia di unmute nggak tuh Pak? Hadis Pak Dewa, Pak Rudi. Ya, beliau bertanya soalnya, kalau komentar mungkin saya dengarkan tadi karena bertanya. Ini gara-gara kenaikan harga Pak Didit, pelanggannya ditambah kenaikannya. Nah, itu Pak, saya juga mendengarkan akhirnya terbawa emosi Pak, itu yang saya masih belum bisa menyelesaikan Pak. Astagfirullah. Ini jadi curhat colongan ya, ngadepin Iya. pelanggan. Ini curang Bu, ini yang nyalain video cuma saya. Nanti kalau teman-teman juga dinyalakan videonya tuh kelihatan lagi muka-muka tidak nyamannya Bu ini sebenarnya. Oh gitu. Lagi nggak nyaman semua jualannya. Pak Dewa langsung buka kamera loh. Nah, bisa, itu langsung bisa tuh. Yes, bisa. Ya, mati lagi. Pak. Tuh kan, kamera laptopnya Pak Dewa aja tidak mendukung Pak Dewa harus nyalain laptop gitu loh videonya. Jadi ruwet sepertinya Pak Dewa. Aduh. Baik, ada yang mau sharing lagi? Sepertinya ini ya, sudah menyambut akhir pekan ya. Iya benar. Karena khawatir macet juga Bu, ini pulang dari kantor kasihan itu. Benar, buat malam ya. Tapi untungnya nggak hujan. Baik, iya, untungnya nggak hujan. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, kenapa Pak Didit? Sorry. Ya, ada lagi atau tidak gitu. Pak Irfan. Saya kangen dengan suaranya Pak Irfan. Biasanya setiap session Pak Irfan muncul Bu ini. Masa sih muncul ya? Ini baru kedengeran suaranya. Tuh kan, Bu ini juga sampai bilang Pak Irfan baru kedengeran suaranya. Cuma mungkin kalau tadi ya itu udah bagus ya. Ada bahwa kita harus bisa jadi pendengar yang baik ya. Pendengar berarti bisa menangkap, bisa mengolah atau maksud yang mau disampaikan seperti apa. Tapi mungkin saya tadi cuma mau ini aja, melengkapi gitu kan. Pada saat kita bisa jadi pendengar yang baik gitu kan,
kalau ditambahin dengan kita bisa berkomunikasi dengan baik, itu bisa menjawab pertanyaan tadi Pak Gatot. Kalau kita ketemu sama-sama tipikal yang pendengar yang baik gitu, sama-sama yang listen. Nah itu mungkin dikuatin dengan kondisi kita bisa mengkomunikasikan dengan baik juga, itu baru imbang nantinya. Paling itu aja sih dari sharing yang sore ini, kurang lebih gitu Pak Didit, Bu ini. Luar biasa sekali, tepuk tangan untuk Pak Luar Irfan. biasa, Memang Pak Irfan super. luar biasa. Bu Winnie nanti bisa kita request ke Pak Irfan materi berikutnya. Kalau tadi the power of listening, sekarang Pak Irfan the power of speaking. Udah dicariin topiknya tuh Pak Irfan. Wah, cocok loh Pak, nanti kita berkolaborasi. Itu Pak Irfan. nanti mungkin materi saya itu Bu ini. Jadi kalau hari kita ini collab Pak, nanti kita collab. kolaps ini ya. mau Ya Bu cuma ini mau bocoran nggak, Bu ya, ini? Pak, yang kolaps ya. Bu ini mau bocoran informasi nggak? Apa Pak tuh Didit juga. Pak? Apa tuh Yang Pak? Pak Irfan sampaikan tadi pagi dengan saya, Pak Irfan berhasil mengkomunikasikan sesuatu yang tadinya bikin pelanggan marah dan langsung nurut, Bu. Namanya Pak Haji Sukida. Tepuk tangan buat Pak Irfan. Pak Gatot bisa aja. Irfan, kapan ke Cikampek? Ada? Iya. Pak Irfan, Dewa kapan perlu lagi ke ditemenin Bekasi, Bogor, ketemu Pak Irfan? Wawa ya? Yang bagus sebenarnya yang bertanya itu adalah Pak Ari Wijanarko. Pak Ari ada, Pak Ari. Setuju. Ini langsung tunjuk-tunjukkan ya. Ini kayaknya marketing semua nih. Ada, Pak Waluyo tadi perasaan ada. Pak Waluyo nih, kemana Pak Waluyo nih? Awalnya langsung menghilang. Langsung menghilang karena udah jam 5 Pak lewat. Ari, Bu Winnie. atasannya kok iki menyampaikan materi orang ditakon Pak Ari. On the way, Pak. Irfan, Pak Ari lagi on the way. Iya, Pak Irfan nggak ada juga. Oke. Jadi sebelum berakhir menjadi meeting marketing, Iya benar Pak ini. Ini merasa rusak nih. Laptopnya habis nih baterainya, aduh. Kenapa jadi marketing semua nih? Bu ini nggak ada Bener-bener absen ya, saya Bu? mohon maaf ya Bu Winnie Ada, ya. Pak. Aduh. Itu juga mau habis baterainya nih. absennya saya copy lagi ya. Ya. Absen saya nggak bisa klaim uang makan, Bu. Absen ini grid day Pak, baru dapat uang makan. Kalau absen ini nggak dapat uang makan. Nggak ngaruh Pak Gatot. Baik, Bapak Ibu, Pak Didi terima kasih untuk sharingnya sore ini, sangat menarik untuk untuk ingetin kita lagi untuk selalu mendengarkan ya Pak ya, nggak cuma mendengar. Baik, kita ketemu lagi Kamis depan. Jadi kalau jadwal seharusnya sih tetap Kamis ya, bukan di Jumat. Yes. Selamat sore semua, selamat menyambut akhir pekan dan tetap sehat selalu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Winnie dan